Baik, kita lanjutkan lagi subtopik yang kedua, yaitu momen inersia ya. Apa itu momen inersia? Ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan gerakannya ya. Jadi kalau pada lintasan lurus atau translasi berarti dia mempertahankan kecepatan linearnya. Karena kita sedang membahas dinamika rotasi, berarti tujuannya untuk mempertahankan kecepatan sudut rotasinya ya. Nah, momen inersia partikel atau dikenal dengan benda titik itu dituliskan dengan persamaan I sama dengan mr kuadrat. M-nya massa dalam satuan kilogram, R-nya adalah jarak benda terhadap poros ya dalam satuan meter. Jadi kalau bendanya dianggap benda titik, cukup menggunakan rumus mr kuadrat. Ada lagi momen inersia benda tegar. Jadi bendanya tidak dianggap benda titik, tergantung sama bentuk bendanya. Nah, di sini ada beberapa tabel yang harus kalian ingat ya. Batang silinder dengan poros melalui pusat, jadi ada di tengah, maka rumus momen inersianya setengah ml kuadrat. Oke, kalau ada di ujung batang silinder berarti sepertiga ml kuadrat. Tapi tenang, nggak usah dihafalkan semua. Biasanya untuk benda tegar yang sering keluar itu silinder pejal ya, setengah mr kuadrat. Atau silinder berongga 2/5 mr kuadrat ya. Atau ini silinder tipis berongga mr kuadrat saja. Itu biasanya yang sering keluar di soal. Oke, biar lebih paham kita coba bahas contoh soalnya. Sebuah benda yang terdiri dari dua bola dengan massa masing-masing 5 kg. Oke, jadi massanya sama ya, 5 kilo, dihubungkan oleh sebuah batang kayu dan ringan yang panjangnya 1 meter. Bola dapat dianggap partikel. Nah, jadi bolanya di sini dianggap partikel ya, dianggap benda titik. Dan massa batang diabaikan. Tentukan momen inersia benda terhadap sumbu yang tegak lurus batang dan A melalui pusat O, B melalui salah satu bola. Oke, ini gambar soalnya ya. Ada dua bola, massanya 5 kilo. Kemudian dihubungkan oleh batang ringan, massanya diabaikan ya, panjangnya 1 meter. Pertanyaannya, tentukan momen inersianya kalau poros putarnya di O gitu ya. Atau tentukan momen inersia kalau poros putarnya di salah satu bola, di bola 1 atau di bola 2 ya. Oke, saya gambar ulang. Ini kalau poros putarnya ada di titik O ya. Tegak lurus katanya tadi dengan batang dan melalui titik O. Oke, maka momen inersianya cukup dijumlahkan saja. Momen inersia 1 ditambah dengan momen inersia 2. Berarti M1 dikali R1 kuadrat plus M2 dikali R2 kuadrat. Kita pakai MR kuadrat karena bolanya dianggap partikel ya. Jadi M1 5, R1-nya adalah setengah kan, separuh nih jaraknya. Setengah dikuadratin plus 5 dikali setengah dikuadratin. Berarti dapat 5 kali seperempat plus 5 kali seperempat. 5 kali seperempatnya ada 2 ya, berarti langsung saya kalikan 2. 2 dikali 5 seperempat. 2-nya dicoret, berarti sama aja dengan 5 dibagi 2, yaitu 2,5 kg meter kuadrat. Oke, sekarang yang B, kalau melalui salah satu bola, misalnya saya ambil yang bola pertama. Nah, poros putarnya ada di sini, tegak lurus dengan batang. Ya, sama caranya I1 ditambah I2. M1 R1 kuadrat plus M2 R2 kuadrat. Nah, karena benda satu di sini tidak punya jarak terhadap poros atau R1-nya 0, maka pasti momen inersianya 0. Yang dihitung sebenarnya cukup yang bola kedua, M2 dikali R2 kuadrat ya. Jadi 5 dikali jaraknya kan 1 meter terhadap poros putarnya yang sekarang ya. Berarti dapat hasil 5 kg meter kuadrat. Paham ya?